Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Via Subina Brita dari kelas PAI 3E. Di sini saya ingin membuat video tentang rangkuman dari materi yang telah disampaikan pada mata kuliah fikih, di mana materi itu merupakan materi dari 1 sampai ke 7. Baik, materi pertama yang akan saya sampaikan yakni konsep dasar fikih, di mana konsep dasar ini mencakup syariah, fikih, dan usul fikih. Syariah, fikih, dan usul fikih adalah 3 istilah penting dalam Islam yang saling berkaitan. Syariah adalah hukum Islam yang berasal langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tertulis dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Fikih adalah pemahaman mendalam tentang hukum-hukum Islam ini dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kalau syariah adalah aturan mainnya, fikih adalah cara kita bermain. Sedangkan usul fikih adalah ilmu yang mengajarkan kita bagaimana cara menggali hukum-hukum Islam dari sumbernya, yakni Al-Quran dan Sunnah. Ibarat detektif, usul fikih memberikan kita alat untuk memecahkan kasus hukum. Tujuan mempelajari usul fikih adalah agar kita bisa menjalankan ibadah dengan benar, hidup sesuai dengan ajaran Islam, dan menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi dalam kehidupan. Dengan mempelajari fikih, kita akan menjadi muslim yang lebih baik dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, syariah mengatakan bahwa kita wajib sholat 5 waktu. Fikih menjelaskan bagaimana cara sholat yang benar, mulai dari niat hingga salam. Sedangkan usul fikih mengajarkan kita bagaimana cara mengetahui bahwa sholat itu wajib dan bagaimana cara menentukan rukun dan syarat sholatnya. Intinya, syariah itu adalah aturannya dan fikih adalah penerapannya. Sedangkan usul fikih adalah alat untuk memahaminya. Ketiganya saling melengkapi dan penting untuk dipelajari oleh setiap muslim. Baik, materi kedua yang akan saya bahas kali ini adalah sejarah perkembangan fikih dan mazhab fikih. Sejarah perkembangan fikih Islam dimulai dari masa Rasulullah SAW. Beliau adalah sumber utama hukum Islam dan semua ajaran beliau menjadi rujukan utama bagi umat Islam. Setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat beliau melanjutkan tugas menyebarkan dan mengembangkan ajaran Islam. Mereka menjadi ulama dan ahli fikih yang sangat dihormati. Kemudian muncul masa imam mazhab seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Mereka merumuskan hukum-hukum Islam berdasarkan pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah sehingga terbentuklah mazhab-mazhab fikih yang berbeda. Pada masa kontemporer ini, fikih terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. Ulama-ulama kontemporer berusaha memahami dan menerapkan hukum Islam pada konteks kehidupan modern sambil tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar Islam. Intinya, fikih Islam telah mengalami perkembangan yang panjang dan dinamis sejak masa Rasulullah SAW hingga masa kini. Setiap masa memiliki ciri khas dan tantangannya masing-masing. Namun, semuanya bertujuan untuk memahami dan menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Baik, setelah fikih, saya akan menyampaikan secara singkat materi yang ketiga, yakni tentang toharoh. Toharoh adalah proses bersuci dari hadas atau najis kecil seperti setelah buang air kecil atau besar, dan najis atau kotoran yang menghalangi sahnya ibadah. Dalil toharoh terdapat dalam Al-Quran dan hadis yang menekankan pentingnya kebersihan dalam menjalankan ibadah. Jenis air dalam Islam dibedakan menjadi beberapa macam seperti air mutlak atau air suci dan mensucikan, air syubhat atau yang diragukan kesuciannya, dan air najis. Jenis air ini menentukan cara bersuci yang tepat. Tayamum, wudu, dan mandi wajib adalah 3 cara bersuci yang umum dilakukan. Tayamum dilakukan dengan cara menempelkan kedua telapak tangan pada tanah yang suci saat tidak ada air.
Wudhu dilakukan dengan membasuh anggota tubuh tertentu dengan air yang suci dan mensucikan. Mandi wajib dilakukan untuk mensucikan diri dari hadas besar seperti setelah haid atau junub. Syarat sah rukun dan hal-hal yang membatalkan masing-masing cara bersuci ini berbeda-beda dan harus diperhatikan agar ibadah menjadi sah. Urgensi toharoh sangat besar dalam Islam. Selain menjadi syarat sahnya ibadah, toharoh juga memiliki manfaat kesehatan dan kebersihan. Dengan menjaga kebersihan diri, kita juga menjaga kesehatan tubuh dan lingkungan sekitar. Tata cara melakukan tayamum, wudhu, dan mandi wajib telah diajarkan secara detail dalam Islam. Dengan memahami tata cara yang benar, kita dapat melaksanakan ibadah dengan sempurna dan khusyuk. Intinya, toharoh adalah bagian penting dari ibadah dalam Islam. Dengan menjaga kebersihan diri, kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk. Baik, setelah ini saya akan menjelaskan materi yang keempat, yakni tentang sholat. Sholat adalah ibadah wajib setiap muslim yang sudah balik dan berakal sehat. Dalil sholat terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Sholat merupakan tiang agama dan salah satu cara kita untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun syarat sah sholat meliputi bersuci dari hadas dan najis, menutup aurat, menghadap kiblat, berniat, dan melakukan rukun sholat. Sedangkan rukun sholat itu sendiri adalah hal-hal yang jika ditinggalkan, maka sholat menjadi tidak sah. Contoh dari rukun sholat adalah takbiratul ihram, ruku, sujud, dan duduk di antara dua sujud. Sholat sendiri dibagi menjadi dua, yaitu sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat fardu adalah sholat yang wajib dilakukan setiap muslim seperti sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, dan juga isya. Tata cara pelaksanaannya secara umum sama, namun jumlah rakaat dan bacaan niat juga dalam setiap rakaat berbeda-beda. Sholat sunnah adalah sholat tambahan yang dilakukan setelah sholat fardu, seperti sholat sunnah rawatib, sholat sunnah ba'diyah, dan sholat sunnah mutlak. Tata cara pelaksanaannya juga mirip dengan sholat fardu, namun jumlah rakaat dan bacaan bisa berbeda-beda. Adapun sholat jamak dan qashar adalah keseringan dalam keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi tertentu seperti dalam perjalanan atau sakit. Sholat jamak adalah menggabungkan dua sholat menjadi satu, sedangkan sholat qashar adalah mengurangi jumlah rakaat sholat. Intinya, sholat adalah ibadah yang sangat penting dalam Islam. Dengan melaksanakan sholat dengan benar dan khusyuk, kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan pahala yang sangat besar. Setelah menyampaikan materi tentang sholat, saya akan menyampaikan materi yang kelima tentang kewajiban terhadap jenazah. Kewajiban terhadap jenazah adalah serangkaian tindakan yang harus dilakukan seorang muslim ketika ada anggota keluarganya atau sesama muslim yang meninggal dunia. Tindakan-tindakan ini merupakan bentuk penghormatan terakhir terhadap jenazah dan juga sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tata cara memandikan, mengafani, menyolati, dan juga menguburkan jenazah memiliki aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Islam. Memandikan jenazah bertujuan untuk mensucikan jenazah dari hadas dan najis. Mengkafani jenazah adalah membungkus jenazah dengan kain kafan yang suci. Dan mensolatkan jenazah adalah solat yang dilakukan berjamaah untuk mendoakan jenazah. Sedangkan menguburkan jenazah adalah meletakkan jenazah ke dalam liang lahat. Talqin mayit adalah amalan sunnah yang dilakukan dengan cara membisikkan kalimat-kalimat tauhid dan doa kepada jenazah saat memandikannya. Tujuan talqin adalah agar jenazah mendapat petunjuk dan syafaat dari alam kubur. Intinya, kewajiban terhadap jenazah merupakan bentuk kepedulian dan kasih sayang sesama muslim. Dengan melaksanakan kewajiban ini, kita terhadap
Kita berharap agar jenazah mendapatkan tempat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita sendiri mendapatkan pahala. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat materi yang keenam, yakni materi tentang puasa. Puasa adalah ibadah menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan dari terbit fajar hingga terbenam matahari pada waktu-waktu tertentu. Syarat puasa antara lain Islam, balik, berakal sehat, dan mampu berpuasa. Sunnah puasa seperti memperbanyak ibadah di malam hari, bersedekah, dan menjaga lisan dari perkataan buruk. Fardu puasa adalah puasa Ramadan yang diwajibkan bagi setiap muslim yang memenuhi syarat. Hal-hal yang membatalkan puasa antara lain makan, minum, muntah dengan sengaja, berhubungan suami istri, haid, dan nifas. Puasa orang tua, hamil, menyusui, dan musafir memiliki keringanan atau boleh tidak berpuasa dengan syarat mengganti puasa setelahnya. Jenis puasa selain puasa Ramadan, ada puasa sunnah seperti puasa Senin Kamis, puasa Arafah, dan puasa Daud. Hikmah dari puasa itu sendiri sangat banyak, antara lain untuk meningkatkan ketakwaan, melatih kesabaran, mengendalikan hawa nafsu, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya, puasa adalah ibadah yang sangat penting dalam Islam, dan dengan berpuasa kita dapat membersihkan jiwa dan raga serta meningkatkan kualitas iman dan takwa. Baik, setelah membahas tentang puasa, di sini saya akan menjelaskan materi terakhir, yakni materi tentang zakat. Zakat adalah ibadah berupa kewajiban mengeluarkan sebagian harta yang telah mencapai nisab atau batas tertentu dan haul atau masa kepemilikan untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Jenis zakat secara umum dibagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah atau zakat yang dikeluarkan pada saat bulan Ramadan dan zakat mal atau zakat yang dikeluarkan dari harta kekayaan. Waktu pembayaran zakat juga bervariasi tergantung jenis zakatnya. Zakat fitrah itu biasanya dibayarkan sebelum sholat Idul Fitri, sedangkan zakat mal dapat dibayarkan kapan saja setelah masa nisab dan haul. Benda-benda yang wajib disakati antara lain adalah emas, perak, uang tunai, hasil pertanian, perdagangan, peternakan, dan pendapat profesi. Kadar pembayaran zakat berbeda-beda untuk setiap jenis harta dan telah ditetapkan dalam syariat Islam. Adapun pihak yang berhak untuk menerima zakat disebut asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, zakat, mu'alaf, merdekakan budak, orang yang berhutang dalam perjalanan, dan untuk kepentingan umum di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ilustrasi zakat adalah seperti seorang petani yang memiliki hasil panen melebihi kebutuhan keluarganya. Sebagian hasil dari panen tersebut wajib dikeluarkan sebagai zakat untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dengan demikian, zakat tidak hanya memberikan harta, tetapi juga memperkuat tali persaudaraan dan keadilan sosial dalam masyarakat. Intinya, zakat adalah salah satu rukun Islam yang sangat penting, dan dengan menunaikan zakat, seorang muslim telah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan ikut serta dalam membantu sesama umatnya. Baik, mungkin materi itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir wa kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.